Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalaban nyebut asmana Allah Ar-Rahman ad-dat sa'ablas Ar-Rahim teradat semahani serah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi alhamdulillah setajana puji lillahi panikai kagungi Allah rabbil alamin pangeran alam setajana. Wal aqibatu ban paling bagus-bagus bebailisa lil muttaqin ikan di banyak-banyak orang yang takwa. Wassalatu bantining rahmat wassalamu bantining keselamatan ala nabihi muka-muka tetap nabina Allah Muhammadin rabbana Nabi Muhammad wa alihi ban keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi ban sahabat kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina sampai seterusnya. Iklam orang sampian an-nawahidan minat talabatil muqaddimina lazama khidmat asy-syaikh al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu wastaghala bitahsil wa qiraatil ilmi alaihi. Iklam awning sampeyan anawahi dan dak seongkuna situ minat talabati nyatana dari banyak-banyak murid an muqaddimina seekada aki kapi se tolab lazama panika ana tepaki khidmat asy-syaikh dakah alatini guru khidmah ngabekeh dakah guru al-imam Zainuddin Hujjatul Islam saya tadi hujjah Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Abi Hamid ropanah Abi Hamid bin Muhammad putra laki Muhammad Al-Ghazali si bangsa Ghazali. Qaddasallahu muka-muka anyut yakin Allahu pasir Allah ruhahu dakah ar-rana Imam Ghazali. Wastaghalah ban marepot Allah bitahsili kalaban ngasilaki wa qiraatil ilmi ban maca ilmu alaihi tebak Imam Ghazali. Hatta jamaah sampai ngumpul lagi daka ikan ulumi daka banyak-banyak lembuna banyak-banyak ilmu. Ustaz malah ngumpul lagi fadailan nafsi daka banyak-banyak keutamaan abad. Summa innahu maka gara-gara saungkuna Imam Ghazali tafakkara panika kermegger yauman dalam situng areh fi hali nafsihi dalam tingkana abad Imam Ghazali wa khatara ala balihi ban akratak Imam Ghazali ala balihi tebah atina Imam Ghazali wa qala ban ada bu Imam Ghazali inni qara'tu inni saungkuna sengkok qara'tu panika maca sengkok anwa'an deka banyak-banyak berna minal ulumi nyatana dari banyak-banyak ilmu wasarraftu ban aku naaki kaulah ra'yana umri deka tambana umur kaulah ala ta'allumiha teba ajar ya seilmu wajam iha ban ngampulaki ya seilmu al-an semakin yang bagi maka patut li ikan di kaulah an a'lamah dakatu morok kaulah ayu nau'iha dekat ke sebanyak-banyak bernana ya seilmu yang fa'uni saya manfaati ya seilmu ni dek kaulah godan laku wa yu'anni subun masendang ya seilmu ni dek kaulah fi kubri dalam kubra kaulah wa ayyuh la yang fa'uni wa ayyuha ban kaimah ya seilmu la yang fa'uni panika tak manfaati ya seilmu ni dak kaulah hatta rukahu sampai atingkal kaulahu dak kai seilmu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata oleh adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa. Allahumma ya Allah a'udzu bika nyoon jauh kaulah kah dak kaajunan min ilmin dari ilmu la yanfa tak manfaat. Fastamarrat maka tetap hadihil fikratu panapa panika pikiran
hatta kataba sampai nulis ila hadratis syekh ka hadratis syekh Hujjatul Islam Papan Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala istiftaan karena ngamri fatwa wa sa'alah ban mator hudaka Imam Ghazali masalah ada banyak masalah wal tamasah ban nyu'un nasihatah dak kana nasihat wa doa ban doa qala ada bu Imam Ghazali wa in kana ban lamun bada musannafatu syekh panapa angkitna syekh panapa angkitna sa Imam Ghazali saya maksud dina kan ihya akan kitab ihya wa ghairihi ban laina ihya tastamilu panika anyokopi ala jawabi masaili teba banyak jawab banyak masalah na kaulah lakin nata tapena maksudi tining sa maksud kaulah ayat tubah panapa ko tunoles asyaihu panapa syekh hajati hajat kaulah fi waraqatin dalam waraqah banyak makalah takunu kabadah ma'i asrata kaulah muddatan dalam zaman hayati odi kaulah a'malu bima fiha muddata umri a'malu ban ngamalaki bima kala bandara fiha dalam yasa hayati muddatan dalam zaman umri odi kaulah insyaallah taala lamun kasokan Allahu pasara Allah taala fakata bamakan oleh asyaihu pasar syekh hadhihi risalah dak kapanika banyak risalah ilaihi fi jawabihi wallahu a'lam wallahu tini Allah a'lamu panikah ngaoni ya jadi yang dimaksud di sini untuk seluruh sahabat-sahabat yang mendengarkan semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut asma Allah Ar-Rahman At-11 Ar-Rahim Tarodat Semahani Serang. Alangkah lebih baiknya setiap perkara atau setiap aktivitas kebaikan itu diniatkan lillahi ta'ala agar senantiasa kita mendapatkan barokah serta manfaat dari apa yang kita lakukan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, setiap pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana pujian-pujian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama pujian Allah kepada zat Allah sendiri, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Di sini menunjukkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan Allah sendiri adalah Tuhan yang merajai arsy dan menciptakan langit dan bumi. Juga ada pujian pujian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yakni utamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu mendoakan dan memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada pujian-pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala seperti zikir, orang-orang yang ngaji. Itu termasuk pujian-pujian kepada Allah, menghidupkan majelis-majelis ilmu, menghidupkan majelis-majelis diskusi, juga intinya yang berhubungan dengan ilmu. Juga ada pujian sesama makhluk, semisal saya memuji Kak Umar atau Zainal, siapa yang ada di sini, saya puji misalnya kok ganteng. Nah, itu sama saja memuji yang menciptakan, memuji zat yang telah mewujudkan dan zat yang telah menciptakan sesuatu yang sudah saya puji. Jadi semisal saya datang ke pantai atau entah itu ke gunung dan lain semacamnya, melihat pemandangan yang indah, lalu saya di situ berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama saja memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap pujian ini bermuara kepada Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan alam semesta. Dan
perlu kita ketahui bahwasanya di setiap ilmu yang kita dapatkan perlu ada hikmah dari setiap ilmu yang kita peroleh. Dauhnya Kiai Haji Maimun Zubair, ilmu itu nomor dua. Ilmu itu nomor dua. Yang pertama itu amaliyah dari ilmu itu sendiri. Yang pertama. Namun ilmu tetap diutamakan. Ilmu tetap diutamakan meskipun tidak diamalkan, karena setiap ilmu itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kita belajar entah matematika atau belajar ilmu fikih, tasawuf, belajar Al-Quran, belajar ilmu hadis, meskipun itu tidak kita amalkan, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menghidupkan ilmu, termasuk orang-orang yang menghidupkan ilmu. Dan setiap ilmu itu perlu hikmah. Hikmah ini adalah pengabdian, hikmatas syaikh, mengabdi kepada guru, ai ridho bisyaikh, ridho terhadap setiap perintah guru. Banyak kiai-kiai atau ulama-ulama besar sekarang itu, beliau-beliau semua menjadi besar, atau ulama-ulama yang sudah mendahului kita, meninggalkan nama besar, meninggalkan ilmu besar, itu utamanya karena beliau-beliau semua berkhidmah kepada guru itu sangat luar biasa. Yang saya tahu seperti Mbah Hashim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama, beliau itu sepulang dari Mekah menjadi pengasuh di pondok pesantren Tebu Ireng, banyak ulama-ulama seangkatan beliau itu belajar kepada beliau, dan ada beberapa kiai yang mulanya itu digurui oleh beliau, kemudian berguru kepada beliau. Itu setiap subuh sebelum subuh, pakaian-pakaian para kiai-kiai tersebut oleh Mbah Hashim dicuri kemudian dicuci. Itu setiap waktu beliau lakukan itu. Bahkan beliau memasak sendiri makanan-makanan yang disuguhkan kepada kiai-kiai tersebut, dan itu menjadi penyebab beliau menjadi kiai yang sangat alim, menjadi orang yang sangat besar, tokoh yang sangat tersohor ke penjuru dunia, bukan hanya di Nusantara. Artinya dahulukan hikmah di setiap ilmu agar apa yang kita peroleh itu bermanfaat. Karena ilmu itu bisa dikatakan manfaat kalau dikerjakan. Misal kita tahu tata cara wudhu yang benar, maka itu perlu dipraktekkan. Nah, disitulah kita akan menemukan manfaat, dan kita juga bisa memberikan manfaat apabila kita sudah melakukan manfaat itu sendiri, bisa mengajarkannya kepada orang lain. Dan di sini banyak sekali yang kitab ini yang dikarang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah salah satu ulama yang sangat alim. Beliau sampai dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Dulunya Imam Ghazali kecil itu ya belajar ilmu tidak ikhlas, karena beliau orang melarat. Ketika masuk madrasah itu karena sekolah agar mendapat makan, mulanya agar mendapat makan, biar makanannya itu ditanggung. Karena dulu kalau murid-murid itu ditanggung yayasan. Karena Ghazali kecil ini sangat melarat, maka tidak ada cara lain untuk menanggung hidupnya, maka hak beliau dimasukkan oleh paman-pamannya, itu dimasukkan ke madrasah-madrasah atau yayasan. Kalau sekarang ya pondok pesantren, untuk menjamin kehidupan Imam Ghazali kecil. Ya, awalnya seperti itu. Niatnya memang gak ikhlas untuk cari ilmu. Niatnya yang pertama cari makan, biar hidupnya ditanggung, terjamin. Tapi seiring waktu berjalan, beliau menjelma menjadi ulama yang sangat alim, mengarang banyak kitab, termasuk kitab yang sangat terkenal karangan beliau, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan beliau juga di sini disebut sebagai Hujjatul Islam, karena beliau
Tidak apa-apa, ini cobaan pertama ngaji. Cobaan pertama ngaji. Di salah satu karomah beliau ketika ngarang kitab Ihya Ulumuddin itu, beliau dikritik oleh ulama-ulama sezaman dengan beliau. Beliau dikritik karena beliau berfatwa seperti ini. Saya tidak takut su'ul khotimah. Saya tidak takut su'ul khotimah. Sedangkan para ulama waktu itu, ijtima ulama saat itu mengatakan bahwasanya ada su'ul khotimah. Hanya Imam Ghazali sendiri yang mengatakan bahwasanya tidak ada su'ul khotimah, dan itu kontroversi. Ketika beliau istilahnya dilabrak oleh beberapa ulama, ya, bukan dilabrak istilahnya, ya datang sowan kepada beliau untuk mengklarifikasi pernyataan beliau. Beliau santai saja, dan beliau mengatakan memang su'ul khotimah itu tidak ada. Yang ada itu su'ul sabiqah, catatan yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya, catatan buruk yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi kalau misalnya su'ul khotimah artinya catatan yang sudah ditetapkan. Kalau misal saya atau siapapun yang ada di sini ditetapkan sebagai orang yang su'ul khotimah, itu tidak bisa dinegosiasi lagi. Artinya tidak bisa dirubah. Kalau su'ul sabiqah artinya catatan yang sebelumnya, misalnya kelakuan buruk-buruk saya sebelumnya ataupun di masa depan saya akan melakukan perbuatan tidak baik, itu bisa dinegosiasi. Makanya itu Imam Ghazali mengatakan tidak ada su'ul khotimah, yang ada itu su'ul sabiqah. Dan waktu itu ya para ulama ya tertawa terbahak-bahak karena itu ya dianggap guyon. Imam Ghazali dianggap guyonnya itu kebablasan. Itu maka beliau disebut sebagai orang yang sangat alim, bahkan dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Maka di sini pentingnya mencari ilmu. Imam Ghazali di sini mengutamakan ya khidmah kepada orang-orang yang mencari ilmu, kepada orang-orang yang min ahlil ilmi, untuk berkhidmah kepada guru. Artinya ya kita juga perlu memaklumatkan diri. Mengapa Imam Ghazali itu mengatakan dirinya itu sebagai Hujjatul Islam? Karena agar orang-orang itu kembali nyaman kepada ulama, agar orang-orang itu juga bisa bertanya tentang hukum-hukum Islam, mengenai ilmu-ilmu Islam kepada yang pakarnya. Artinya seperti sekarang ini santri maupun orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni, itu sangat penting untuk memaklumatkan diri. Misalnya hebat di dalam ilmu fikih atau ilmu tafsir atau ilmu hadis atau pakar sejarah semisal, itu sangat perlu memaklumatkan diri bahwasanya saya hebat di bidang ilmu ini, agar ilmu itu bisa dikembalikan lagi kepada ahlinya, agar ilmu bisa dikembalikan lagi kepada orang-orang yang memang bisa membawa ilmu itu sendiri. Tidak sembarangan dibawa oleh orang-orang yang sedikit-sedikit itu tidak punya pengalaman mondok, tidak punya pengalaman mencari ilmu pesantrennya di mana. Cak madhurana romoro tadi tukang fatwa, moro-moro jadi tukang fatwa, kemana-mana ya halal haram, kemana halal haram. Maka ini penting, siapapun di sini yang punya kapasitas ilmu, punya kualitas ilmu dan kapabilitas ilmu, perlu memaklumatkan dirinya agar ilmu itu dikembalikan lagi kepada ahlinya, Maka saya di sini mungkin seluruh sahabat-sahabat bisa mengambil contoh kepada Imam Ghazali yang memaklumatkan dirinya sebagai Hujjatul Islam. Kalau Anda hebat di bidang tertentu, maka tunjukkan. Karena barokah dari memaklumatkan diri itu sangat luar biasa. Semisal orang mau cari apotik, cari obat, cari apotik. Misalnya mau melahirkan, ada orang yang mau melahirkan cari tulisan bidan. Mau
ke supermarket cari tulisan ini, saya tak mau nyebut branding, yang misalnya ada orang naik sepeda motor, bannya meledak, maka cari tulisan tambal ban. Itu pentingnya memaklumatkan diri, barokahnya tulisan, orang bisa jadi tahu. Maka ini penting juga kepada kita agar kita semua memaklumatkan diri hebat di bidang ilmu tertentu, agar ilmu bisa dikembalikan lagi kepada ahlinya. Dan yang sangat penting di sini juga kepada orang-orang yang mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu law tariqan ilal jannah. Bahwasanya setiap orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mencari ilmu di jalan salik ini adalah orang-orang yang berjalan di jalan Allah, itu yaltamisu, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari ilmu, di dalam mencari manfaat, di dalam mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Law tariqan ilal jannah, bahkan jalan menuju surga. Karena ada istilah mencari ilmu itu, orang-orang yang mencari ilmu, hewan-hewan yang ada di lautan, hewan-hewan yang ada di lautan itu mendoakan. Karena wajibnya mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari pangkuan ibu sampai liang lahat, sampai ke liang lahat. Cuma ada orang yang kadang protes, mulai tua dulu kalau sudah tua itu tidak cocok, itu zamannya, jangan sampai keliru, itu zamannya. Semisal ada orang yang lebih tua dari saya mondok di pesantren, di pondok saya, semisal di tempat saya mondok, ada orang yang lebih tua dari saya mondok di sana. Awalnya dia memang tidak punya pengalaman mondok dan tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah madrasah semisal, ya otomatis jadi bawahan saya. Itu telat zamannya. Maka itu jangan sampai, karena sekarang ilmu itu, majelis-majelis ilmu sekarang luar biasa. Dulu orang mencari ilmu itu ya susah, untuk sekolah saja ya susah. Orang tua saya saja sekolah itu harus ngambil rumput dulu, istilah kata orang Madura itu ngaret. Tapi sekarang itu tinggal buka HP, nonton YouTube, siaran langsung seperti sekarang itu sudah banyak. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala sekarang sangat luar biasa, meluas. Maka tidak ada kata tidak mencari ilmu, karena sekarang itu sangat mudah sekali untuk kita semua belajar. Seperti kata Gus Mus tuh, kita tidak boleh berhenti belajar apapun kita harus bisa belajar apapun, jangan sampai juga kita berhenti untuk belajar. Dan di sini Imam Ghazali saking cintanya beliau kepada ilmu, juga mengarang kitab Ihya, juga banyak kirangan kitab-kitab beliau di sini merendah, istilahnya merendah. Semoga apa yang beliau tulis di sini bermanfaat kepada kita semua. Di setiap kita membaca karangan beliau, semoga kita dikumpulkan dengan para ulama-ulama sekelas beliau. Dan tadi saya bahas masalah hikmah barokah. Hikmah di sini kadang orang kalau sekarang itu milih-milih milih ustadz. Kalau tidak cocok, tidak dihikmahi. Padahal sama-sama alim, sama-sama orang yang memiliki ilmu. Itu tidak boleh. Artinya siapapun orang-orang yang menghidupkan agama Allah dengan ilmu, maka itu wajib kita hormati, wajib kita hikmahi. Karena ridho bisyai'i al ilmu bita'allum, bahwasanya ilmu itu dengan belajar. Dan kalau untuk mendapatkan barokah, wal barokatu bil hikmah, sedangkan barokah itu ya dengan hikmah mengabdi. Ridho
ridho dengan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh para guru-guru kita. Dan di sini ya perlu kita, Imam Ghazali, inni qara'tu anwa'an min ulumi wa sarraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha wal an yanbaghi li a'lama ayu nau'iha. Ketika kita sudah belajar ilmu dan mengumpulkan ilmu yang banyak, wal an saatnya kita sendiri itu memantaskan diri kita untuk memberikan ilmu kita itu kepada orang lain. Di sini Imam Ghazali a'lamu ayyunawi. Istilahnya murad itu ya jadi guru. Karena beliau itu dulu salah satu ulama besar, yang juga muridnya banyak. Dan kita harus mengikuti jejak beliau. Setelah kita mendapatkan ilmu yang banyak dan mengumpulkan ilmu yang banyak, maka kita perlu mengembalikan lagi, artinya memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan mengajar, menghidupkan madrasah-madrasah atau majelis-majelis ilmu yang lain untuk penyebaran ilmu itu sendiri. Karena ini penting. Kalau misalnya sampean ngajar madrasah itu, insya Allah malaikat kalau nanti sampean mati, ini salah satu karohmanya. Ini ada kisah dari Sayyid Maliki. Beliau itu mengarang kitab. Di situ ditulis bahwasanya, di kitab itu ditulis bahwasanya ada guru madrasah yang ditanya oleh malaikat, Marrobuka, Tuhanmu siapa? Itu langsung dijawab begini, saya ini seumur-umur hidup saya itu mengajarkan tauhid. Kok ya kamu tanyakan tentang tauhid? Itu kan aneh. Seumur hidupnya mengajarkan tauhid, tapi ketika mati ditanya Marrobuka. Makanya malaikat itu ya mungkin agak perlu lihat-lihat juga. Masa Nabi ditanya man nabiyuka? Tidak mungkin. Istilahnya setiap kita mengajarkan ilmu, maka dengan ilmu itu juga kita akan mendapatkan manfaat godan wayu'annisu, dan mendapatkan kesenangan fi qabri, di dalam kubur, agar kita orang-orang atau kiai-kiai atau ulama-ulama yang telah mendahului kita, setiap kita membaca kitab atau menghidupkan majelis-majelis ilmunya juga akan bermanfaat. Seperti sekarang kita belajar kitab Ayyuhal Walad, butuh sarana belajar Ayyuhal Walad melalui saya, yang mana Ayyuhal Walad ini dikarang oleh Imam Ghazali. Insya Allah kita nyambung kepada Imam Ghazali sebagai sanad ilmu, orang yang bersanad kepada Imam Ghazali. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I'lam ayyuhal waladu wal muhibbul azizun atalallahu baqakah bi ta'atihi wallahu a'lam bissawab.